Sampai hendak ditolong. Nah, iwan lah ngasuh ya. Ala-ala dokon tak iwan. Tak sampai lah. Nabi. Mulai dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ibu-ibu hadirin jemaah wirid yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah kepada kita. Sampai saat yang berbahagia ini kita masih bisa menghadiri kegiatan kita, kajian ilmu atau wirid yang mudah-mudahan merupakan tambahan nilai ibadah dan kebaikan di sisi Allah untuk hidup kita sekarang ini maupun nanti sampai kita ke akhirat kelak. Salawat dan salam tentunya tidak akan pernah kita lupakan. Selalu kita sampaikan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, hari ini atau bulan ini adalah bulan yang terakhir, bulan-bulan hari-hari terakhir dari bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Maka di bulan Zulhijjah itu kita sudah sama-sama mengetahui ada beberapa peristiwa penting yang akan kita jalani. Apakah kita yang berada di kampung halaman maupun saudara-saudara kita yang diberi oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Bahwa ibadah haji itu puncaknya adalah pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji akan berkumpul di padang Arafah, disebut juga dengan hari Arafah. Dan tanggal 10 Zulhijjahnya itu adalah hari raya Idul Adha, di mana pada waktu itu setelah pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, mulai saat itulah kita melakukan penyembelihan hewan kurban sampai pada tanggal 13 Zulhijjah waktunya, yang disebut dengan hari Tasyrik. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat salah satu ayat Al-Quran atau surah dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar, yang berbicara juga tentang masalah ibadah kurban, di mana kita yang di kampung ini sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban bagi kita yang mempunyai kemampuan. Sehingga orang-orang yang sudah dikategorikan dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, tetapi
dia tidak melaksanakannya, tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya padahal dia mampu, maka kata Rasulullah, janganlah tidak perlu dia atau janganlah mendekat kepada tempat sholat kami. Jadi itulah artinya pentingnya bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan yang tidak pergi haji untuk ikut menyisihkan hartanya. Kalau tahun ini ada sekitar 2.800.000 rupiah. Nah, jadi ibu yang punya apa di rumah, simpanan ataupun kemampuan lah secara harta, jangan sampai wak berpikir itu baca tong lo dengan Allah. Pemain ameh wak doan-doannya. Banyak lo alasan wak ameh kan. Ameh wak 10 ameh ameh kan. Padahal hanya diminta kepada kita untuk melaksanakan kurban itu hanya senilai, kalau kini kan tak sampai sameh lah tu. Tak sampai sameh lah kan 3/4 ameh lah tiba kan. Sementara awak 2 ameh talang awak 10 ameh, 20 ameh. Itu orang-orang seperti ini termasuk orang yang walaupun ibadah kurban itu tidak wajib, tidak wajib lah. Cuma nilai awak sebagai seorang hamba Allah yang bersyukur, karena arti kurban itu sendiri adalah kurban, artinya dekat, takarrub. Jadi kalau acok menyambut itu temuannya awak acok menyambut kawan karib ya kan. Sian itu kawan karib awak di wirid dan atau di tetangga awak atau di sesama jamaah surah kacia, kawan karib. Jadi karib dekat, atau dalam bahasa sehari-hari asalnya dari bahasa Arab kurban, sangat dekat kalau kurban. Jadi orang yang berkurban itu ingin dia sangat dekat dengan Allah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim seorang nabi yang soleh, nabi yang terpilih, nabi yang taat kepada Allah. Justru Nabi Ibrahim itu yang sama-sama kita ketahui, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu, bermimpi menyembelih anaknya Ismail, anak satu-satunya yang telah lama dimimpikannya, dirindukannya. Setelah anak itu lah bujang lah, selepas awak gini kan lah remaja, lah bisa menolong Nabi Ibrahim berkerajo, maka datanglah perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya itu. Jadi kalau kita kini ndak anak awak disuruh sembelih oleh Allah, tetapi mengorbankan sedikit harta. Jadi inilah kalau orang yang ingin dia dekat dengan Allah, maka dia akan melaksanakan ibadah kurban itu. 1 ekor kambing atau 1/7 dari bantiang. Inilah yang dianjurkan sekali kepada kita. Kalau kita perhatikan di dalam surah Al-Quran, surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Jadi ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad dulu, bahwa ketika Nabi Muhammad mendapatkan musibah, anaknya yang laki-laki meninggal dunia, maka musuh-musuh Islam, orang-orang kafir waktu itu bergembira karena menganggap Nabi Muhammad itu telah terputus. Abtar. Jadi abtar itu artinya buntung atau terputus. Tidak ada, kalau kini punah. Jadi orang tidak ada keturunannya oleh punah. Jadi Nabi Muhammad ini karena dia tidak punya, sudah meninggal seluruh anak keturunannya yang laki-laki, maka dia dianggap abtar, dianggap punah atau terputus. Maka bergembira sekali musuh-musuh Islam waktu itu.
dan dia mengatakan Nabi Muhammad itu telah terputus. Karena di waktu itu, di zaman katakanlah di zaman Rasulullah itu berbeda dengan kita sekarang ini. Kalau kita dengarkan kata ahli tafsir bahwa anak laki-laki itu sangat menjadi kebanggaan bagi masyarakat waktu itu, anak laki-laki. Semakin banyak anak laki-laki dalam sebuah keluarga atau dalam sebuah suku atau dalam sebuah kabilah atau sebuah kampung, maka mereka semakin merasa mempunyai kekuatan dan bangga sekali. Bahkan karena mereka sangat bangga dengan anak laki-laki ini, karena memang kalau anak laki-laki itu di zaman itu sangat diperlukan untuk membela keluarga, untuk membela suku kalau terjadi peperangan. Karena di waktu itu alunado apa oleh bebu tentara polisi mulai kini alunado lah. Jadi keamanan keluarga waktu tergantung sekali dengan kekuatan orang-orang yang ada di dalam keluarga awak atau suku awak. Kalau tidak awak akan jadi dilecehkan saja oleh orang. Kalau dia punya anak padusi ini banyaknya, anak dua laki-laki di situ, maka ini bahkan di zaman jahiliyah itu merupakan aib kalau ada dikatakan anaknya laki-laki yang lahir. Kalau diberitakan anaknya laki-laki, maka dia akan malu sekali, bahkan mau menguburkan anaknya itu hidup. Walaupun sebenarnya sedih karena menguburkan anak perempuan, tapi karena masyarakat, kebiasaan masyarakat seperti itu dilakukannya juga. Nah, begitulah tidak berharganya di waktu itu bagi mereka orang-orang Arab waktu itu anak perempuan, dan mereka sangat membanggakan anak laki-laki. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendapatkan musibah, anaknya yang laki-laki meninggal, karena seluruh anak Rasulullah yang laki-laki meninggal di waktu kecil, yang hidup anaknya yang perempuan. Termasuk yang sangat terkenal Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib. Itu yang anak Rasulullah, yang perempuan yang banyak hidup. Maka sebagai pembantahan daripada apa yang dikatakan oleh orang kafir ini, maka Allah menurunkan surat Al-Kautsar ini, bahwa Nabi Muhammad itu tidak terputus, Nabi Muhammad itu tidak punah. Maka turunlah surat Al-Kautsar ini yang kita kenal juga dengan surah Inna A'taina. Jadi rata-rata awak lapa sananya. Surah Inna A'taina ko rata-rata awak lapa. Mungkin perlu ulang-ulang balik kaji wak apa keterangan isi daripada surah Al-Kautsar ko. Jadi Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak atau pemberian yang banyak. Asal katanya sama dengan kalau bahasa Arab kasir, banyak. Al-Kautsar sangat banyak. Apa pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang banyak itu? Antara lain, Allah telah mengangkat Rasulullah sebagai nabi. Allah telah memberikan Nabi Muhammad itu kitab suci Al-Quran yang diajarkan kepada umat, sebutan yang mulia sampai akhir zaman. Nanti di akhirat Rasulullah juga mempunyai sungai telaga Al-Kautsar. Di telaga itulah Rasulullah nanti menunggu awak. Jadi banyak nikmat Allah kepada Rasulullah. Sedangkan kalau kita lihat kepada kita pun yang hidup ini kok juga sangat banyak nikmat Allah sebetulnya. Kalau kita fikir, bisa saja kita pergi ke surau kecil ini untuk pergi mengikuti wirid, berarti kita sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Kalau seandainya dengan kekuasaan Allah, Allah bisa saja membuat kaki wak lamah sabalah atau kedua balah tidak bisa jalan, bisa saja. Mungkin itulah terjadi pada saudara awak, kawan awak, tetangga awak yang lain. Tidak bisanya pergi ke surau lah, tidak bisanya pergi wirid atau pergi solat. Bahkan jangankan berjalan untuk pergi ke surau, tagaknya tidak bisa dah. Nantilah awak lihat. Berarti kita yang bisa aja baru untuk melaksanakan
ibadah, melaksanakan kegiatan. Bisa bahkan ada yang ibu-ibu kok nampaknya yang datang ke sini dengan kendaraan. Itu luar biasa. Kalau itu bisa bonda atau boto, itu menandakan awak sehat lahir batin tuh. Sehat waktu matu awak sehat, telinga awak sehat. Nggak mungkin orang bonda matu ke buah benar kan, tak nampak dia masuk bandar sudah nego kan. Atau telinga ndak mendengar le, ada klason auto ko lantai kan. Berarti ini nikmat yang sangat banyak. Makanya Allah mengertikan di dalam Al-Qur'an dalam surah yang lain, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu coba menghitung-hitung nikmat Allah itu, mulai wak jago pagi sampai wak lalu balik, ayo ndak tetong dak nikmat Allah. Termasuk oksigen dan wak hirup. Jadi kadang-kadang kau lah tahu juga, cuman kesadaran wak. Jadi orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau patuh kepada Allah, termasuk berkorban tadi, berarti nyo ndak menyadari bara banyak nikmat Allah. Beko lah masuk masaki murah aja BBT-nya cerita. Baru rujuk ke Bukit Tingginya, tambahlah 2 juta. Amuhlah 5 kali berkorban biaya apa ibu Bukit Tinggi ke Padang guys. Tapi kalau ndak di izin Allah tetap sehat, berkorban itu kan ndak barawak tabaji nak. Soalnya kalau menyadari itu mudah dia Allah sana sadanya. Maka orang-orang yang menyadari itulah dia menyisihkan sebagian hartanya untuk menjalankan perintah Allah seperti berkorban. Maka disebutkanlah fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat. Jadi salat dimaksud di siko, kalau kita dengarkan kata ahli tafsir, ada yang mengatakan fasholli ko maka salatlah salat yang 5 waktu. Ada yang mengatakan salat Id. Yang penting di situ diperintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat, salatlah karena Tuhanmu. Itu yang penting cak lagi. Pelaksanaan ibadah kau termasuk ibadah kurban adalah termasuk salat fasholli li rabbika. Artinya apa? Salatlah karena Tuhanmu. Artinya mengikhlaskan diri wa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal-amal itu akan dinilai oleh Allah sesuai dengan yang telah kita niat. Maka kita dianjurkan untuk apakah kita satu berkorban, apakah kita melaksanakan solat, semuanya perbaharui niat awak balik. Bukan karena awak sagan dek tetangga awak, bukan karena awak gengsi atau awak ingin mencalian segala awak bapiti. Ndak itulah. Karena Allah, karena ingin. Apa tadi artinya kurban itu dekat, karena kita ingin dekat kepada Allah. Maka solatlah kata Allah. Solat itulah tanda syukur yang tertinggi bagi seorang hamba. Solat. Maka bawang kau dikecam dalam surah yang lain, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali manusia itu yang bersyukur. Sebab contohnya dari seluruh umat Islam Nadok ini, termasuk tetangga awak, termasuk keluarga awak, baranan betul-betul memperhatikan solat kau juga. Bara yang betul memperhatikan solat 5 waktu. Padahal solat yang wajib itu 5 waktu sebenarnya. Solat yang lain-lain pun dah sunat, tapi yang 5 waktu yang wajib kau saja banyak masyarakat kita, tetangga kita atau dusanak kita atau keluarga kita yang masih meninggalkan. Padahal tingkat syukur yang paling tinggi terhadap berbagai macam nikmat tadi, barana taguk badan orang, baranalah gagahnya, baranalah huwaiknya. Siapa yang memberi kalau dia menyadari? Yang memberinya adalah Allah. Allah yang mengizinkan dia untuk bisa kuat, badan tegap, bisa bekerja, nan batukang, nan bakar rajo, lima. Tapi ndak amuah solat. Berarti ndak tahu berterima kasih. Sangat tidak berterima kasih kepada Allah. Karena solat itulah, dan Allah pun tidak memberatkan solat kau kawa berat-berat mana sebenarnya kalau direnung-renung. 5 waktu nan wajib. Salat subuh saja orang 2 rakaat lah lapeh kewajibannya tu. Ndak satu solat-solat yang lain dah. Ndak satu solat sebelum subuh. Cuman solat subuh saja 2 rakaat lah lapeh lah dikatakanlah tanda bersyukur kepada Allah.
Barana waktu ibu lamunyo kita melaksanakan ibadah solat subuh tu sebenarnya kalau disadari. Dan itu menyebabkan seseorang bisa terhindar dari api neraka. Ma salakakum fi sakar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Kami adalah orang-orang yang tidak solat. Jadi solat kok tidak bisa dianggap remeh sana. Surga neraka di solat kok. Surga neraka di solat kok. Tidak main-main dah. Orang mungkin menganggap remeh. Azan orangnya tidak peduli. Solat orangnya tidak peduli. Ini menganggap remeh. Tak tahu bahwa itu adalah surga dan neraka kita. Solat kok. Karena solat itu adalah syukur tertinggi seorang hamba atas nikmat yang telah diberikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak barik ke dah. Durkan subuh warana katu lamu itu. Nak mengawal lah, nak pergi kerja, nak lalu alai sudah tu balik umai kan, kalau mengantuk panai kan, atau nak kerja yang lain. Tetapi ini wajar nanti kalau sempat orang yang dalam hidupnya tidak ada dia mendirikan solat, lalu dia meninggal dunia, datang panggilan Allah, datang malaikat maut menjemput. Wajar orang tu masuk neraka nanti. Sebab yang disuruh nikmat Allah sangat banyak dirasanya lah. Oksigen tak kembali. Kalau sempat sesak angok sekian sata buang di sini teruna. Oksigen tu nang kadang sekian, nang kacik sekian. Kalau ada nang sesak napas tu terasa dah mahanya oksigen wah. Dan dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak membayar oksigen itu. Itu salah satu contoh. Tidak membayar. Nak dua suruh Allah solatnya. Nak dua suruh membayar dah. Kalau suruh Allah menyetor ke suruh kacik mereka oksigen kalian pakai sarika 1 juta nya kan. Baka. Lepas tu menyetor ke infak ke suruh kacik atau suruh masjid raya kan. Ini tidak. Oleh karena itu, inilah kalau orang tidak menyadari, dia menganggap remeh. Padahal ini adalah surga dan neraka. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, berarti dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, dia meruntuhkan agama. Apa lah tanduk sebagai seorang muslim, seorang Islam, kalau awak tidak melaksanakan salat, apa lah? Kalau terutama seorang laki-laki, kalau ibu nampak seorang muslimnya dia berjilbab. Membedakan orang muslim dan muslim kan nampak ada jalan di buah tu. Kalau yang seorang muslimah tu, kalau seorang tak berjilbab, nendak berjilbab kau ragu kau. Kalau anda kenal dia. Apakahnya orang yang di atas tu yang di bypass tinggal kan? Banyak gini lah. Apakah hanya rencana awak juga kalau tak berjilbab lalu di jalan tu? Kalau cukup tak tahu awak orang tu kalau kecuali kenal kan. Kalau nak produksi nampak langsung. Kalau berjilbab berarti kau Islam kan. Kalau laki-laki, kalau yang menentukan nampak itu di solat tadi, membedakannya, tanggapannya terhadap solat, inilah tingkat keimanan seorang laki-laki itu. Jadi maka Allah dalam surah yang pendek kau, Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi berkurban kau itulah tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tadi. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin orang yang dekat dengan Allah meninggalkan ibadah. Sudah tu tidak perlu disuruh lah. Kalau orang lah menyadari solat wajib ko terasa adanya nikmatnya, maka otomatis ini akan menambah dengan ibadah-ibadah sunat. Tu otomatis tu. Karena ibadah ko adalah kenikmatannya. Membaca Quran tu adalah kenikmatannya. Kenikmatan batiniah namanya, ruhiyah namanya. Karena tubuh awak manusia ko terdiri daripada jasmani dan rohani. Kalau untuk memenuhi kebutuhan jasmani awak carilah makanan lemak. Sambahan lemak, kok minuman lemak awak. Tapi kalau untuk rohani awak juga perlu makanannya, yaitu ibadah yang antara lain ibadah solat. Solat kau lah terasa orang nikmatnya kau bebu, maka dia sendiri yang akan menambah nanti. Makanya anak-anak kita masih kecil
Dan kita perhatikan cucu-cucu kita, cukup yang pertama itu kita perhatikan dulu solat wajibnya 5 waktu. Itu yang perlu mana? Yang 5 waktu kau dulu. Tak usah awak terlalu karihna kayak beko membebani dengan kadang-kadang ada orang pada yang di sebagian mungkin tak sadar ada yang lah di pesantren mulai kan dimasukkan ke pesantren. Sekolah di pesantren asrama senang kan. Kedua senang kadang-kadang bantu ayam walaupun tak sadar kan bantu ayam lepeh dompet ke mari lah hilang kendali lah kan. Karena seolah-olah mungkin merasa bahwa di pesantren itu seperti terkungkung kan, seperti terpenjara. Mungkin tak terasa dia nikmatnya beribadah tadi dah. Mungkin terasa dia adalah pemaksaan-pemaksaan. Padahal yang diharapkan beribadah itu adalah terasa dia kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat tu betul-betul khusyuk, dengan kekhusyukan solat aku terasa dia nikmat. Kalau terasa dia lama nikmat aku awak sendiri, nyu sendiri anak-anak tu nanti yang akan payahlah menagahnya mungkin. Payahlah menagahnya. Mungkin nak tambah aja solat sunat itu apa. Tapi kalau terasa paksaan atau terasa sebuah hal yang tidak menyenangkan, maka sebagian awak cari ya walaupun tak sadonya kan. Untuk itulah untuk lapih dari penjara bentuk dia kan. Makanya sedangkan dalam agama kita Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan aturan-aturan, semuanya solat itu yang wajib. Kalau awak mampu laksanakan ibadah yang tambahan dengan ibadah solat sunat, sehingga secara beransur-ansur, sehingga terasa nikmatnya. Jadi ibu, dengan nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah antara lain buktinya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan ibadah solat, dan juga bagi kita yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban. Maka dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Dan orang-orang yang membencimu, mereka itulah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi walaupun banyak anak-anak laki-laki di zaman itu, orang-orang kafir Quraisy itu, anak laki-laki yang dibanggakannya, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala justru mereka itu tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat anak-anaknya yang banyak, yang hebat-hebat, kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melaksanakan salat. Sama zaman kini banyak anak-anak orang tapi tidak ada yang taat kepada Allah, tidak ada yang mendoakan kedua orang tuanya, maka kurang rahmat tu, terputus rahmat tu, nampaknya terputus rahmat tu Rasul. Kalau seandainya di antara awak, keluarga awak walaupun banyak, walaupun kayu-kayu, tapi perhatiannya ke solat kurang, walaupun perhatiannya ke agama kau nak nampak dah. Orang pulang, ada orang pulang rantau, painya solat pada awak, itu berarti orang itu yang termasuk orang sukses. Pulang secara duniawinya sukses, dan secara ukhrawi atau akhiratnya nampaklah kesusahannya. Tapi kalau sekedar membawa duniawi saja, harato saja hanya pulang kampung, tapi perhatiannya terhadap agama alun lah, maka orang-orang seperti ini terputus dari rahmat Allah. Maka dikecam dalam surah yang lain, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Kalau orang-orang yang memang betul-betulnya engkar kepada Allah, tidak bermanfaat kepadanya hartanya yang banyak, anak-anaknya yang banyak, tidak ada manfaatnya. Jadi walaupun Rasulullah itu tidak punya anak laki-laki, walaupun anaknya sampai gadang tuanya perempuan, tapi karena Rasulullah telah meninggalkan hal-hal yang sangat penting dan berguna bagi umat manusia, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan ajaran Islam yang membawa kita selamat dunia dan akhirat. Inilah yang rahmat yang besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Bukan keturunan, bukan anak laki-laki, tapi ajaran Islam yang menuntun manusia minaz zulumati ilan nur. Inilah ibu
yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Inilah rahmat yang besar yang kita nikmati sampai hari ini. Maka orang-orang yang mengatakan Rasulullah itu abtar, terputus atau punah, maka kata Allah, dialah yang punah. Maka seperti orang-orang kafir Quraisy yang sampai akhir hidupnya tetap dalam kekafiran, maka sampai hari ini tetap, sampai nantinya berada dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti di hari akhirat. Nah, jadi ibu-ibu yang berbahagia, inilah mungkin sedikit penyampaian kita tentang surat Al-Kautsar yang artinya nikmat yang banyak, untuk bisa kita renung-renungkan, bisa kita jadikan penambah kaji kita, atau mengingatkan kembali kaji-kaji kita yang mungkin telah kita lupakan atau terlupakan, dan juga bisa kita bawakan kepada keluarga kita. Penting sekali untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dengan membuktikannya, yaitu dengan syukur yang paling tinggi nilainya itu adalah sujud kepada Allah melalui salat. Warka'u ma'ar raki'in. Kalau orang yang sujud itu kepala kaniangnya rendah sampai ke lantai, menunjukkannya mau merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tapi orang yang tidak mau solat berarti tidak mau merendahkan diri di hadapan Allah, maka wajarnya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita mendapat yang alun lai pemonya, tersentuh hatinya, sampainya akhir hayatnya ndaknya aduh dapat hidayah ndak sadonya. Kita harapkan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ke hati, sebab hidayah ko memang Allah yang magiah. Ke petunjuk ke dalam hati ko Allah magiah. Ndak bisa dah babuyah na mencong buya ustaz mengecek atau guru mas sekolah, kalau alun dapat hidayah mah ndak ya mau sadar. Tapi mudah-mudahan suatu hari kita berharap, kita doakan kepada Allah, diri kita, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, yaitu dengan mendirikan solat, karena solat itulah nanti yang pertama sekali diperiksa oleh Allah, ditanya nanti di akhirat. Amal-amalan yang ditanya pertama itu solat, Pak. Jadi kalau elok solat, yang lain-lain itu bisa diterima Allah. Tapi kalau tidak ada solat, dari mana kedilataan amal-amalan yang lain tadi. Nah, inilah ibu, banyak maaf, itu sedikit yang bisa kita sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.